Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera beriring doa. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, materi yang kita bahas itu tentang segitiga yang kongruen. Nah, bagaimana itu segitiga yang kongruen? Nah, untuk membahas itu, maka kita lihat dulu yang pertama sifat-sifat segitiga kongruen. Jika dua buah segitiga kongruen, ini maksud dengan kongruen itu adalah bentuk dan ukuran yang sama ya. Jika dua buah segitiga kongruen, maka satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, untuk segitiga, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, ya kita lihat di sini. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita tengok sisi AB sama panjang dengan PQ. Ya, ini sama. Kemudian sisi AC dengan sisi PR, ini juga sama. Kemudian sisi BC dengan sisi QR, ini juga sama. Ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau dari gambar ini, maka ABC sama dengan PQR. Ya. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau dia sudah kongruen, maka otomatis sudut ini sama besarnya ini tandanya sama. Berikut yang berbentuk bulat ini juga sama. Kemudian yang berbentuk titik juga sama. Ya. Ya, jadi inilah dia, jika dua-dua dipenuhi, maka kedua segitiga ABC dan PQR ini adalah dua segitiga yang kongruen. Oke, syarat-syarat dua segitiga kongruen. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau ada syarat-syarat kedua segitiga kongruen nih, ini ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Cukup ini aja, maka kedua segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Tiga sisinya sama panjang, atau berarti sisi. Ya, berarti kedua segitiga itu adalah kongruen. Nah, kita lihat di sini segitiga ABC dan segitiga PQR. Kalau kita perhatikan di sini AB sama dengan PQ. Ini tandanya bikin tanda sama ya. AB sama dengan PQ ya. AB dengan tanda satu garis, ini PQ juga satu garis sama. Maka karena AB sama dengan PQ, maka ini kita bikin sisi. Kemudian BC, nah kita di sini BC sama dengan QR, sama juga. BC sama dengan QR. Maka ini juga merupakan perbandingan sisinya, ukuran sisi. Kemudian satu lagi AC dengan PR ini juga sama. Ya, pakai ini sisi. Sehingga syarat kedua segitiga ini kongruen, ini dipenuhi dengan syarat yaitu sisi. Ya. Kemudian, nah kalau sudutnya nggak tanpa melihat sudut, maka kedua segitiga itu pasti kongruen. Oke, bagaimana kalau ada sudutnya? Sudut ini ketahui. Nah, dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar. Dalam segitiga itu sudut itu ada 3. Maka cukup dengan satu sudut aja yang bersesuaian dan cukup lihat dua sisinya saja. Jadi sisinya nggak usah tengok tiga buah, cukup dengan dua sisi dan satu sudut. Tapi kalau sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, maka sudah pasti kongruen. Ya, ini ada dua kondisi. Yang pertama, dua sisi dan satu sudut apit. Ya, lihat kita di sini, dua sisi dan satu sudut apit, sisi AB dan sisi JK, sisi BC dan sisi KL, dua sisi. Sudut apitnya ini dia, nih, sama ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. AB sama dengan KJ. Panjang AB ini sama dengan panjang KJ atau JK. Ini sama. Maka ini kita katakan sisi. Kemudian tidak boleh langsung BC. Tapi kita harus masuk sudut ABC. Sudut ABC ini sama dengan sudut JKL. JKL ini dia sudutnya. Maka ini kita katakan sudut. Ini sama. Kemudian BC sama dengan KL. Panjang BC sama dengan panjang KL. Ini dengan tanda yang sama ya. Karena BC sama dengan KL, maka ini kita bikin sini ini sisinya.
Ya, oh, ini sisi ya, ini salah nih, bukan apa itu. Ini sisi, salah ketik ya. Sisi. Sisi. Sehingga ini sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Ya, BC dengan KL-nya. Sisi, sudut, sisi. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kedua segitiga ini pasti kongruen tanpa melihat sisi yang ketiga, tanpa melihat dua sudut yang lain. Cukup dengan diketahuinya bentuknya seperti ini, maka dikatakan dia adalah dua segitiga kongruen dengan sifat, ya, dengan sifat sisi, sudut, sisi. Ya. Yang berikut, dua sisi dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi yang sama. Sisi, sisi, sudut. Nah, tetap dua sisi dan satu sudut, tapi salah satu sudut menghadap salah satu sisi yang sama. Ini J menghadap ini sisi KL. Maka LK itu sama dengan QR, panjang LK sama dengan QR. Ya, ini kita katakan sisi. Kemudian di sini JK, ini juga ternyata JK ini panjang tandanya sama dengan PQ. Ya, JK. Jadi LK sama dengan QR atau RQ. JK sama dengan PQ, nggak boleh langsung kemari, tapi kemari yang berdekatan dengan unsur-unsurnya, ya. Nah, ini sisi. Kemudian sudut J, ini sudut J sama dengan sudut P. Jadi ini kita bisa buat sisi sudut. Nah, ini sudut. Jadi sisi sudut. Nah, dia syarat yang berikut. Yang kemudian selanjutnya, satu sisi dan dua sudut sama besar. Satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi itu. Ya, satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi itu. Kita tengok di sini. Sisinya satu JK. Ya. Nih PQ. Ya. Terletak dua sudut. Sudutnya yang dua terletak pada sisi itu sudut J dan sudut K. Ini juga sudut P dengan sudut Q. Dalam artian sudut J sama dengan sudut P nih. Ini sama, kemudian sisi JK sama dengan sisi PQ, ini sudut ya, sisi JK sama dengan sisi PQ, ini sisi. Kemudian berikut sudut K sama dengan sudut Q, sudut K sama dengan sudut Q, ini dikatakan dia sudut. Ya, sehingga terpenuhi syarat yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4, ya, yaitu sudut, sisi, sudut. Yang berikut, yang B, dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut yang sama. Tetap dua sudut satu sisi, tapi dengan kondisi yang berbeda. Kita lihat di sini. Nah, salah satu sudut menghadap salah satu menghadap sudut yang sama, ya. Satu sisi menghadap salah satu sudut yang sama. Nah, gitu ya. Ya, kita lihat di sini. LK sama dengan QR, ini panjangnya sama. Panjang LK sama dengan panjang QR. Kemudian sisi, ya, sudut K sama dengan sudut Q, ya, ini sudut. Kemudian sudut J sama dengan sudut P, ini sama. Ini katakannya kita sebagai sudut. Nah, terpenuhi syarat yang kelima, yaitu sisi, sudut, sudut, atau dibalik pun boleh, sudut, sudut, sisi. Nah, jadi sudah ada 5 syarat, 5 kondisi di mana apabila itu terpenuhi, maka kedua segitiga itu kongruen. Namun pada kesempatan ini kita belum bisa membahas soal karena apa? Karena waktunya sudah hampir habis, ya. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatian.